meningkatkan hasil belajar IPA menggunakan model pembelajaran tim game turnamen. Coba berikan saya satu kalimat. Saya paham tentang what the meaning of team game turnamen. Ya, silakan apa? Biasa saya dengar aja. Coba jelaskan tim game turnamen itu apa? Tim game turnamen. Tim game turnamen ini adalah model pembelajaran yang menggunakan per kelompok, Pak. Dia menggunakan ada permainan, sistem permainan dan turnamen. Jadi dalam pembelajaran itu dibagi dari pertamanya permainan yang dibagi beberapa kelompok, sedangkan turnamen itu untuk melihat hasil diskusi kelompok yang diberikan. Oke, ini ada di SD 122 nih. Belum pernah diterapkan, Pak. Kalau pembelajaran IPA-nya ada, tapi dalam penerapannya udah pernah ditanya, tapi belum ada dilakukan. Jadi sehingga saya tertarik untuk meneliti tim game turnamen pada pembelajaran IPA. Jadi untuk mengetahui gimana untuk meningkat gimana bisa kayak gitu. Metode itu ini apa? Metode apa? Model, Pak. Model ini tidak diterapkan di situ, tapi itu diteliti bisa kayaknya. Boleh. Oke. Ini bagus. Itu pertama kali kan? Oke. Kemudian olehnya kasih titik 2. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah itu satu spasi ya. Satu spasi. Seterusnya tadi proposal itu 3 bab, 1 bab 2 bab 3. Di sini tidak ada. Ada saya buat di sini, nanti perbaiki. Kemudian coba cek lagi masalah dan rumusan. Coba. Identifikasi berapa? Ada 5, Pak. Ada 5. Batasan? Sebenarnya itu batasannya dibagi 2. Fokuskan penerapan model pembelajaran tim game turnamen dan hasil belajar IPA. Oke. Berarti sesuai batasan dengan rumusan ya? Sesuai, Pak. Oke. Baik. Seterusnya perbaiki footnote juga masih ada yang harus diperbaiki. Kemudian marginnya perbaiki. Ini kalau yang tadi gemuk, kalau yang ini kurus. Ini kayaknya yang di kiri, yang margin kiri lebih dari 4. Ya, nanti sampai di rumah ada 0 di rumah kan? Cek pakai 0. Awalnya sudah betul, Pak, ketika minta printkan sama orangnya berubah. Cara kalau begitu memang bisa. Kalau kita di laptop sendiri bawa keluar bisa berubah caranya. PDF kan. Sebelum kita print di tempat lain PDF kan dulu. Dia tak pasti takkan lagi. Ya. Di halaman cover proposal skripsi, buang saja skripsinya langsung proposal. Itu aja Pak Gino. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Penguji 2. Kita lanjut sama-sama dengarkan arahan dari Bapak Penguji 1. Silakan kepada Bapak Penguji 1. Kelas ini dari segi apa ya termasuk bagusnya dari segi struktur ya, dari segi struktur bagus proposalnya, perlu contoh luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Apanya runut ya, tulisannya runut. Kemudian seperti saya kritik sebelumnya, metode penelitian depannya juga bagus sekali. Penelitian depannya bagus, dibuat persamaannya, dibuat perbedaannya, ya kan? Kalau sebelumnya tadi kan kurang kurang sempurna kan? Kemudian kenapa ini bagus? Kerangka berpikirnya memang dibuat kerangka di sini, ya jelas kerangkanya. Ini sebenarnya yang diapakan yang dituntut kan? Ada kerangka berpikir, orang membuat kerangka berpikir, tapi tidak ada kerangka berpikirnya. Ya ini maksudnya kerangka berpikir itu kan jelas bagi guru bagaimana, model pembelajaran bagaimana, nampak kerangkanya.
Ya, ini untuk pelajaran juga bagi yang lain nantinya. Jadi namanya kerangka berpikir itu dibuat dulu alur apanya, narasinya, kemudian baru dibuat kerangkanya. Ya. Ini makanya saya bilang ini bagus proposal ini. Narasinya ya, sungguh-sungguh membuatnya. Sini gini Mas, jangan lupakan ya. Nggak boleh kita lupakan apa. Nggak karya kita di sini. Kalau mau hebat itu buat sendiri. Kalau ketahuan nanti bisa dibatalkan namanya. Sarjana buat yang bapak ya. Orang yang tukang upahnya itu jadi sarjana itu. Sarjana berapa lagi? Ini bagus. Ya bukan saya membela-bela maksudnya ya, menyanjung ya. Tapi ada sedikit apa yang Baras masalah footnote ya. Masalah footnote Baras, ini kan banyak buku dari siapa ya kan? Buku siapa yang banyak Baras? Purwanto sama Aris Pak. Aris kan? Aris yang banyak diulang-ulang kan? Ya. Nah, cara mengulang-ulang Aris ini Baras, kalau belum ada dilewati oleh buku lain, cukup ibrik saja ditulis. Kemarin udah konsultasi sama Pak Mulyar karena kebanyakan ibrik kan nggak bagus Pak, makanya dibikin kayak gitu per halaman. Nggak apa-apa ya. Tapi setelah ibrik kalau beda halamannya buat ibrik titik koma baru HLM halamannya baru titik baru halaman. Dia harus diperhatikan itu Mas. Ini namanya ya. Ini ibrik titik ya harus ada koma dulu. Titik dulu baru koma. Ya. Ini contoh. Jadi sudah Pak koreksi ini yang apa namanya. Memang nampaknya seperti Aris Soimin kan? Aris Soimin halaman 30 Pak. Halaman 30 ya. Itu seharusnya kan halaman yang 40 itu kan tak perlu ditulis Aris sama lagi ya. Cukup ibrik saja. Karena sama halaman sebelumnya cukup ibrik titik gitu. Nah, perlu untuk halaman lagi. Ibrik titik. Tapi yang halaman 41 ya benar tuh, tapi yang kurangnya komanya. Ibrik titik koma baru LM baru 200 karena sudah berbeda halamannya, ya kan? Nah, ini seterusnya seperti itu. Jadi ini ibriknya baru ini Mas, ya. Ibriknya baru. Tetapi halaman 35 halaman 35 kita Mas. 35 Paras. Coba. Paras ulang lagi buku apa nih? Harus ini secara lengkap. Ya kan? Seharusnya cukup tulis nama Aris ini baru ditulis model. Baru titik lagi. Ya, standar kita seperti itu. Ya kan? Nggak perlu lagi diulang. Begitu juga buku ukiran itu. Paras ulang lagi di halaman 7 di halaman 36. Ya, nggak perlu lagi model-modelnya itu. Model Baru langsung titik. titik. Ya, kata ada. Karena model itu kan saya tulis model-model ya. Jadi ini bagus ini bahas. Proposal ini, proposal ini ya bisa dicontoh oleh proposal lain. Demikian. Baik, terima kasih kepada Pak Pemuji 1 yang telah memberikan masukan atas proposalnya Paras Fauzia. Paras Fauzia ini sangat banyak menggunakan istilah-istilah bahasa asing, Bu tengok. Ya, banyak sekali bahasa-bahasa asing dan ini Bapak koreksi sangat banyak salah bahasa asingnya. Karena Bapak orang bahasa jadi Bapak tahu itu. Jadi seperti contoh sini saja, tim game turnamen, ya itu sebenarnya pakai S tim dengan gamesnya atau tidak? Mana yang benarnya? Tim sendiri. Hah? Timnya pakai M. Timnya pakai S, game Gamenya satu aja. game satu aja tanpa S. Di judul tanpa ada S. Di dalam ada yang timnya pakai S, gamenya tidak pakai S.
Ada juga tim dengan pakai S, games yang pakai S, ada turnamen yang pakai S. Ya, jadi banyak nih istilah bahasa asing yang salah-salah. Juga di halaman 31 itu, ya, situ tim itu artinya apa? Kelompok. Nah, sini kamu buat belajar dalam bentuk kelompok. Tidak boleh. Itu banyak tuh kalimat bahasa Inggris itu. Bukan hanya tim saja. Ya, jadi istilah-istilah bahasa itu kamu perbaiki ya. Ini banyak yang salah. Konsistenkan. Kalau memang dia pakai S, dia plural berarti jamak dia, berarti pakai S. Mulai dari awal sampai akhir. Ya. Oke, terima kasih kepada para sponsor. Silakan kembali duduk ke tempatnya. Berikan aplaus untuk para sponsor.